Indonesia ini menjadi kaki tangan Trump dalam politik itu. Itu yang saya ingin katakan. Sementara posisi Trump itu tidak berpihak terhadap kemerdekaan Palestina. Posisi Trump itu berpihak kepada Israel. Itu artinya ada prinsip dasar dari konstitusi dan sejarah Indonesia yang selama ini meneriakkan kemerdekaan Palestina. Tapi faktanya di dalam rezim Prabowo tidak melakukan itu, justru ikut langgam politiknya Trump. Itu artinya saya ingin katakan Prabowo melanggar prinsip-prinsip dasar tuh. Karena kita menolak penjajahan. Apa yang dilakukan Israel dalam konteks Palestina adalah salah satu bentuk penjajahan. Karena itu kita menolak diplomasi dengan Israel selama ini. Bahkan main bola pun kita nggak mau. Sekarang kita duduk di dalam satu BOP. Itu jelas melanggar sejak KTT tahun 1955 sampai kemarin. Tapi rezim Prabowo meruntuhkan itu. Itu satu poin. Yang kedua adalah kalau ngomong perdamaian, tidak ada keinginan perdamaian dilakukan oleh Trump dan Netanyahu. Dalam politik keamanan global hari ini, semua studi keamanan menyebutkan biang kerok ketidakpastian politik keamanan global itu dua orang. Satu namanya Trump, yang kedua namanya Netanyahu. Kenapa? Trump nggak percaya dengan organisasi internasional, hukum internasional yang bernama PBB tadi, hukum internasional. Sehingga dengan seenaknya menangkap ilegal Maduro, melakukan upaya serangan ke Iran yang berbentuk invasi ini kalau benar terjadi, ya kan, dan melanggar piagam PBB lagi gitu. Nah, dalam wilayah seperti itu, saya ingin katakan lagi-lagi, keinginan Trump adalah ingin melakukan hegemoni politik ini dulu loh, dalam ekonomi global, menguasai minyak, menguasai dominasi politik di Timur Tengah, dan menguasai jalur perdagangan. Jalur perdagangan yang ingin dikuasai adalah Selat Hormuz. Yang ingin dilakukan adalah beberapa sebelumnya udah ada, Panama, lalu kemudian terusan Suez dan lain sebagainya. Itu jalur perdagangan. Sekarang tinggal di Iran ini. Selain sumber daya alam minyak, Venezuela dan Iran kalau nggak punya minyak, Mbak, nggak akan Trump ribut. Kalau nggak punya sumber daya alam, nggak akan ribut. Ini kan problemnya itu. Artinya kita harus memahami dong, konteks politik keamanan global ini sedang dihegemoni oleh Trump dan Amerika. Indonesia ikut ayunan itu, gitu. Yang kedua, Netanyahu adalah masalah besar karena penjahat perang. Dia melakukan kejahatan perang terhadap warga Palestina. Anda di sini semua duduk bicara kemerdekaan Palestina, tapi pada saat bersamaan kita duduk bersama penjahat perang. Bukan saya yang ngomong Netanyahu sebagai penjahat perang. Mahkamah Pidana Internasional yang menyebut Netanyahu penjahat perang. Kalau kita bisa menerima Netanyahu sebagai penjahat perang, saya ingin bilang bahwa yang bisa duduk dengan penjahat perang adalah mereka yang penjahat perang juga dalam konteks itu. Pertanyaan, apakah Indonesia mau dikategorikan sebagai penjahat perang juga dalam konteks nantinya ya. Ketiga, saya ingin bilang bahwa ISF itu bukan dalam konteks mandat PBB yang dibentuk ini, tapi dalam mandat BOP gitu. Karena mandat Dewan Keamanan PBB terhadap ISF belum ada sampai sekarang. Dengan demikian dalam perspektif pertahanan, berbahaya sekali mengirim militer tentara ke sana dalam konteks mandat Dewan Keamanan PBB yang belum ada. Kenapa? Karena kita nggak akan dipayungi dalam rezim hukum internasional. Dengan demikian saya bilang ini kita bisa mati konyol di sana karena realitas BOP-nya nggak jelas, dikirim atas nama BOP dan bukan atas mandat Dewan Keamanan PBB. Siapa yang kasihan? Tentara di sana. Saya mau bilang bahwa kalau DPR ataupun pemerintah terus mengirim pasukan ke sana dan kemudian Hamas menyatakan Anda jangan ke sini, kalau Anda ke sini kami lawan, lalu kemudian tetap di sana untuk tujuan rekonstruksi dan peluncuran senjata Hamas, maka terjadi bentrok. Kalau ada korban jiwa dari tentara Indonesia akibat bentrok dengan Hamas nanti, saya akan minta pertanggungjawaban kepada DPR karena telah mengorbankan tentara Indonesia yang bukan dalam misi PBB, tapi dalam misi BOP. Jangan bercanda, ini bukan main-main. Kita sedang bicara tentang pengiriman pasukan TNI. Karena itu harus ada rule of engagement yang jelas. Siapa? PBB, bukan BOP. Sepanjang PBB tidak memberikan mandat keamanan, maka jangan kirim pasukan ke sana. Itu sama saja mati konyol. Kasihan tentara kita. Terima kasih.